Bu Krisna. Ya, waalaikumsalam Pak Anggit. Bagaimana kabarnya Bu Krisna? Alhamdulillah saya sehat Pak. Alhamdulillah baik Bu. Kemarin kita sudah janjian. Hari ini kita akan melakukan, Ibu akan melakukan supervisi ya. Dan saya akan melakukan observasi terkait supervisi yang akan Ibu lakukan dengan rekan sejawat Bu Krisna. Sebelumnya saya ingin menyampaikan ya, mendiskusikan tentang yang pertama rubrik penilaian ya. Pada coaching yang Ibu akan lakukan hari ini, ya, saya akan mengamati sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur percakapan Tirta atau belum. Yang selanjutnya, bagaimana coaching memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee atau rekan sejawat Ibu, dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu seperti itu. Nah, di samping itu juga Ibu selaku coach jangan lupa dengan prinsip coaching yang yaitu kemitraan, proses kreatif, dan menggali potensi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Bu. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan itu yang pertama kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Baik, berarti ada 3 kompetensi yang ingin Ibu munculkan atau kembangkan pada proses coaching kali ini ya Bu? Iya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Bu? Kompetensi yang ingin diobservasi secara spesifik itu adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Pak. Oh, baik Bu, berarti kompetensi yang ingin diobservasi secara spesifik diantaranya adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee seperti itu ya Bu. Nah, untuk pertanyaan terakhir Bu, sebelum kita melakukan observasinya Bu, nah kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu capai itu apa Bu? Saya ingin coachee itu bisa menemukan solusi dari setiap permasalahan yang dia temukan dan dia menemukan langkah-langkah untuk mengatasinya seperti itu. Oke, baik, berarti indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai adalah ketika coachee itu bisa menemukan solusi dan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah untuk mengatasi masalahnya. Ya. Baik, kalau begitu kita langsung lakukan saja Ibu proses observasinya. Semoga berjalan dengan lancar. Semangat Bu Krisna. Iya, terima kasih Pak Baik. Anggit. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Bu Krisna. Bagaimana kabar Bu Nurul hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Kira-kira apa nih yang kita bicarakan hari ini Bu Nurul? Ini Bu Krisna, saya sedang menghadapi suatu hal yang cukup menantang bagi saya ya Bu. Yaitu di salah satu kelas yang saya ajar ada salah satu anak yang kurang kooperatif dalam kegiatan pembelajaran sehingga ini mendistrak teman-teman yang lain untuk tidak fokus dalam belajar gitu Bu. Oh iya, terlihat Ibu sangat khawatir dengan permasalahan tersebut ya. Bisa lebih spesifik nggak Bu? Kira-kira hal yang mau kita bicarakan hari ini itu ada hambatan-hambatan tertentu yang Ibu alami selama menghadapi siswa tersebut? Hambatannya tentu ada ya Bu, makanya saya katakannya sebagai masalah gitu ya. Hambatannya itu adalah anak ini memang memiliki background yang dari sekolah yang cukup bonafit gitu. Sedangkan kan kita di sekolah negeri kan beda kultur ya Bu. Lalu anak ini itu sebenarnya pada dasarnya positifnya, kalau kita lihat dari sisi positifnya anak ini pemberani, tapi tidak pada tempatnya. Jadi ketika guru mengajar berbicara dia itu berani memotong, sehingga ini mengganggu proses pembelajaran gitu. Lalu yang membuat teman-temannya menjadi tidak nyaman gitu Bu dalam belajar. Baik, nah kira-kira nih apa yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Yang ingin saya dapatkan, saya ingin mendapatkan solusi kira-kira pendekatan apa sih yang cocok, yang pas sehingga ada perubahan karakter dari siswa saya ini Bu. Oke, pasti Ibu sudah melakukan pengamatan-pengamatan sebelumnya ya. Nah, berdasarkan pengamatan Ibu selama ini tuh yang membuat anak tersebut bersikap demikian itu apa? Itu sudah saya ketahui tapi belum secara utuh ya Bu. Kelihatannya dari latar belakang keluarga dia
itu anak ini kurang perhatian. Meskipun dari latar belakang keluarga yang cukup gitulah ya, menengah ke atas lah katakan begitu, tapi kedua orang tuanya sibuk bekerja, dia anak tunggal, sehingga yang saya rasakan menjadi kurang perhatian dan cari-cari perhatian gitu, yang itulah penyebabnya mengganggu proses pembelajaran di kelas. Oh gitu, jadi anak tersebut tuh agak mengganggu situasi di kelas jadinya ya. Oke, setelah ini nih yang bakal Ibu lakukan pertama untuk mengatasi masalah tersebut apa? Ya kalau yang sudah saya lakukan itu dalam pendekatan secara personal gitu ya, tapi belum efektif. Karena anak ini cukup unik sehingga teman-temannya merasa kurang nyaman. Saya juga sudah sounding sama ketua kelasnya untuk menjaga kelas untuk tetap kondusif, jangan sampai anak ini dibully meskipun memang cukup menggemaskan gitu ya Bu gitu. Lalu saya juga sudah koordinasi dengan wali kelasnya, dengan guru BK, akan tetapi belum ada follow up nih dari keduanya gitu. Oke, jadi berdasarkan yang Ibu udah lakukan itu kira-kira itu ada nggak sih hasilnya meskipun sedikit terlihatnya gitu? Ada sih, maksudnya tidak terlalu reaktif lah ya, tapi masih merespon, memotong pembicaraan guru itu masih gitu. Tapi belum, menurut saya mungkin pendekatan ini belum ngena gitu, belum cocok, belum pas gitu. Nah itulah yang saya pikirkan apa kira-kira gitu yang cocok, sehingga saya ingin coaching nih sama Bu Krisna gitu. Oke, kalau begitu ada nggak sih hal-hal lain nih selain yang udah Ibu lakukan tadi seperti pendekatan-pendekatan, ada hasil hal lain yang bisa Ibu lakukan selain yang tadi untuk membuat anak tersebut berubah gitu? Hal lain yang sudah saya lakukan yaitu pendekatan secara personal, tapi kan belum efektif ya Bu gitu. Nah, saya mau menemukan nih apa gitu kan. Nah itu yang masih menjadi hal yang saya pikirkan. Oke, strategi lain yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tadi terhadap siswa tersebut apa? Strategi yang coba saya upayakan tentu yang belum saya lakukan ya Bu, saya ingin mengkonfirmasi guru BK maupun wali kelas sampai orang tuanya hadir, sehingga kalau bisa saya sebagai guru magang pun nggak masalah untuk ikut langsung berkomunikasi dengan orang tuanya. Harapannya orang tuanya juga paham kondisi anak ini di sekolah bagaimana, sehingga orang tua juga melakukan pendekatan gitu dengan tujuan yang sama dengan kita, sehingga anak ini ada perubahan gitu. Oke, ada nggak skala prioritas dalam pencapaian tujuan tersebut dari 1 sampai 10? Kalau 1 sampai 10 posisi yang sekarang gitu ya Bu ya masih di 5 ya Bu. Oke, Ibu mau meningkatkan nggak skala prioritasnya? Ibu mau meningkatkan ke angka berapa? Iya tentu saya mau meningkatkan gitu agar tidak mengganggu teman-teman yang lain ke angka 8 ya Bu. Oke, jangka waktu yang mau Ibu gunakan untuk mencapai tujuan tersebut itu mau jangka pendek atau jangka panjang? Kalau untuk jangka waktu yang maksudnya pendekatan yang akan saya lakukan itu secepatnya ya Bu, karena kalau saya menunda lagi gitu atas masalah ini, khawatirnya menjadikan kelas tidak kondusif gitu. Secepatnya saya akan lakukan. Oke. Apakah sudah ada gambaran ukuran keberhasilan dari tujuan yang mau Ibu buat? Gambaran keberhasilannya sudah ada ya Bu. Saya berharap dengan ketika sudah adanya komunikasi dengan orang tua, anak ini menjadi lebih tenang, lebih tahu kapan dia harus diam dan berbicara, sehingga teman-teman yang lain itu tidak merasa terganggu. Oke, nah upaya yang Ibu lakukan nih kalau seandainya mengalami hambatan atau terjadi sesuatu untuk mencegah dan mengantisipasinya apa? Upayanya misalnya kalau saya sih sudah membaca gitu ya, anak ini dengan keunikannya khawatir saya anak ini dibully gitu ya. Nah gitu, itu yang saya khawatirkan. Nah untuk preventifnya saya sudah menghubungi ketua kelasnya gitu untuk memberikan pendekatan kepada anak ini, kasih tahu bahwa jangan begini, sehingga nanti respon teman-teman seperti ini membuat kamu juga tidak nyaman dan juga teman-teman tidak nyaman. Alhamdulillah sih ketua kelasnya kooperatif ya, ketua kelasnya juga mau membantu saya ketika saya mengkomunikasikan hal ini, dan ketua kelasnya juga bersedia untuk menceritakan kembali kepada saya mengenai perkembangan anak ini di kelas gitu. Baik, itu langkah yang sudah sangat baik ya Bu. Lalu apa komitmen yang akan Ibu buat untuk melaksanakan aksi tersebut?
komitmen yang saya buat, yang pertama ya tentu dalam diri saya sendiri ya Bu, yaitu saya harus bersabar dan harus menuntaskan gitu, jangan saya melepas tangan. Saya ingin anak ini berubah gitu, meskipun saya bukan wali kelasnya gitu ya, kalau saya mau tidak memikirkan pun bisa saja, tapi saya ingin anak ini bisa ada perkembangan dari segi karakter ya Bu, sehingga saya harus terus bersabar, berkomitmen dalam diri saya harus terus menuntun anak ini sehingga menjadi lebih baik lagi. Jiwa seorang ibu sekalian. Kira-kira nih siapa dan apa yang membuat ibu bertahan untuk menjaga komitmen ibu? Apa yang membuat saya bisa menjalankan komitmen ini? Saya sebagai guru mempunyai idealisme ya Bu, bahwa saya harus menuntun anak ini menjadi lebih baik lagi, terutama karakter. Lalu siapa yang bisa membantu saya untuk menjalankan komitmen ini? Ya tentunya murid-murid saya gitu ya, dengan mereka tidak membuli anak ini bisa menjadi lebih baik. Lalu wali kelas yang mengundang orang tua, lalu guru BK gitu yang memberikan pendekatan yang pas sehingga anak ini sudah mulai berpikir, oh ternyata kalau melakukan ini tuh tidak disukai oleh lingkungan, oh berarti saya harus berubah, sehingga apa yang menjadi tujuan kita bersama itu tercapai. Oke. Semoga lebih banyak guru seperti ibu ya. Bagaimana tindak lanjut yang akan ibu lakukan setelah coaching ini selesai? Yang terdekat itu saya akan konfirmasi lagi kepada wali kelasnya untuk mengundang orang tuanya sih Bu. Oke, berarti pasti berani dong ya bertanggung jawab atas komitmen yang sudah ibu buat. Iya, insya Allah saya bersedia ikut berbicara dengan orang tuanya. Oke, baik. Terima kasih Bu Nurul. Semoga harapan dan apa yang ingin Bu Nurul capai itu bisa tercapai dengan baik dan siswa ibu menjadi siswa yang seperti yang ibu harapkan. Terima kasih Bu Nurul. Terima kasih Bu Krisna. Selamat coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu. Tadi saya lihat juga seru sekali. Saya bisa melihat bahwa coaching yang ibu berikan kepada rekan sejawat bisa memberikan ya solusi yang terbaik terhadap coaching ya. Oke, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Krisna ya Bu. Ya, Pak. Yang pertama adalah apa yang sudah ibu lakukan pada saat coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian, kemudian kompetensi yang dikembangkan, kemudian juga prinsip-prinsip coaching yang ibu munculkan seperti itu Bu. Ya, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Di antaranya pertama saya sudah menanyakan tujuan dulu, lalu saya mengidentifikasi, lalu menanyakan rencana aksi dan bagaimana tanggung jawab yang akan dilakukan. Sehingga dengan alur tersebut saya bisa menggali kompetensi coaching, dia mau menceritakan masalahnya dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Baik, tadi dari yang coaching ibu lakukan memang sudah terlihat ya bahwa alur Tirta sudah ibu munculkan semuanya secara runtut, baik dari menanyakan tujuannya, mengidentifikasi masalahnya apa, kemudian merencanakan aksi yang akan dilakukan serta melakukan tanggung jawab dan komitmennya Bu. Selanjutnya saya ingin menyampaikan nih hasil observasi yang saya lakukan terhadap proses coaching yang ibu lakukan ya Bu. Yang diantaranya yang pertama, bahwa coaching ibu memang sudah berjalan dengan sangat baik ya Bu. Untuk alur Tirtanya tadi yang sudah saya sampaikan berjalan dengan baik secara runtut dan semuanya muncul seperti itu Bu. Kemudian juga ibu sudah menggali coaching ibu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coach ibu bisa menyampaikan masalahnya apa saja, kemudian menemukan solusinya dari permasalahannya seperti itu Bu. Kemudian juga coaching yang ibu lakukan tadi sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching ya Bu, yang diantaranya tadi ada ya. Oke, prinsip coaching yang diantaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada pada coachingnya, seperti itu Bu. Kemudian juga coaching yang ibu lakukan sudah bersifat terbuka, artinya ibu juga melemparkan atau menggali apa yang coaching ibu miliki seperti itu. Kemudian juga tidak ada tindakan menghakimi, artinya menjudge bahwa coaching ibu itu salah atau tidak seperti itu. Kemudian Bu, pertanyaan terakhir Bu yang ingin saya tanyakan adalah
kompetensi apa lagi yang kira-kira ingin Ibu kembangkan untuk proses coaching selanjutnya, Bu? Saya akan lebih memahami lagi proses alur tirta supaya saya bisa menggali potensi coaching lebih dalam lagi dalam menemukan solusi permasalahannya begitu Pak. Oke, berarti hal yang ingin Ibu kembangkan adalah terkait dengan menggali potensi coaching lebih dalam lagi, kemudian menemukan solusi dari permasalahannya seperti itu. Baik Bu Krisna, kalau begitu sekian dari saya ya Bu. Selamat atas coachingnya, berhasil dan berjalan dengan lancar. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, baik. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.